Selain pidana penjara, jaksa menuntut Edi Prabowo untuk membayar uang pengganti senilai 9,6 miliar rupiah. Sebelumnya dalam kasus suap yang melibatkan mantan Menteri KKP Edi Prabowo, jaksa mendakwakan Edi Prabowo menerima suap sebesar 25,7 miliar rupiah terkait dengan izin ekspor benih lobster dari para eksportir. Kasus ini terungkap berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada November 2020 yang lalu. Terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah 9.687.447.219 rupiah dan sebesar $77.000 Amerika Serikat dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa. Menanggapi tuntutan 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan yang menjeratnya, mantan Menteri KKP Edi Prabowo mengaku tidak merasa bersalah dalam kasus suap ekspor benur. Kalau saya mau korupsi, apakah saya korupsi di tempat yang baru yang nilainya juga gak seberapa? Banyak hal yang saya bisa lakukan kalau niat saya mau korupsi. Anda lihat saja di perizinan-perizinan, banyak di KKP itu perizinan. Dari awal saya bisa lakukan itu kalau niat saya mau korupsi. Sebagai Ketua Komisi 4, saya 5 tahun jadi Ketua Komisi 4. Jadi teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menutup-nutupi, saya hanya bicara fakta. Kenapa saya harus mengajari anak buah saya nyari uang, tapi uangnya yang kecil-kecil? Kalau niatnya mau korupsi. Sekali lagi, tidak ada niat dalam hidup saya untuk korupsi, apalagi mencuri uang negara. Dan saya sudah buktikan itu. Dalam kasus suap yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, jaksa mendakwa Edi Prabowo menerima suap sebesar 25,7 miliar rupiah terkait dengan izin ekspor benih lobster dari para eksportir. Kasus ini terungkap berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada November 2020 yang lalu. Saat itu penyidik KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka.